Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai metode etika dan larangan membaca Al-Quran. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Krisdawati Arianto. Saya akan mempresentasikan tentang metode baca Al-Quran. Yang pertama, adanya metode Baghdadiyah. Metode Baghdadiyah ialah metode pembelajaran membaca Al-Quran dengan cara dieja per hurufnya. Metode ini dikenal dengan sebutan eja atau latih tubi yang berasal dari Baghdad. Metode ini termasuk metode yang lama saat ini, mulai tidak ada dengan cara membaca Al-Quran Baghdadiyah atau eja. Dalam metode ini ada beberapa kelebihan, diantaranya 1. Dapat mempelancar dengan cepat. 2. Pola bunyi dan susunan huruf atau wajan disusun dengan rapi. 3. Keterampilan mengeja yang dikembangkan merupakan daya tarik tersendiri. 4. Materi tajwid secara mendasar terintegrasi dalam setiap langkah. Adapun kekurangannya diantaranya 1. Metode Baghdadiyah yang asli sulit dipahami karena sudah mengalami beberapa modifikasi kecil. 2. Memerlukan waktu lama untuk mampu membaca Al-Quran. 3. Penampilan beberapa huruf yang mirip dapat menyulitkan pemahaman siswa. Dan yang terakhir, penyajian materi terkesan menjemu. Yang kedua, adanya metode Iqra. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkat sederhana, tahap demi tahap, sampai ke tingkat yang sempurna. Fungsi metode ini untuk mempermudah setiap orang yang belajar, misalnya anak kecil maupun yang mengajarkannya. Adapun kelebihan metode Iqra diantaranya 1. Buku panduannya dapat di toko-toko. 2. Menggunakan metode ini yang dituntut untuk aktif bukan hanya guru melainkan muridnya. 3. Dalam metode ini dapat membandingkan dengan temannya sejauh mana jilid yang sudah dibaca dan dipelajari. Dan yang terakhir, seorang guru dapat mengapresiasi yang mana muridnya dapat membaca dengan baik. Adapun kekurangan metode Iqra diantaranya 1. Membaca bacaan tajwid tak dikenalkan sejak dini. 2. Tak ada media belajar. Dan yang terakhir, tak dianjurkan menggunakan irama murotal. Yang ketiga itu adanya metode qiraati. Metode qiraati ialah metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Tujuannya untuk belajar berirama dengan baik dan belajar ilmu tajwid. Adapun kelebihan metode qiraati, walaupun belum mengenal tajwid, sudah bisa membaca Al-Quran secara tajwid karena belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, sedangkan belajar Al-Quran dengan tajwidnya itu fardu ain. Yang keempat, adanya metode tilawati. Metode tilawati ialah metode belajar Al-Quran yang disampaikan secara seimbang antara pembiasaan belajar bersama dengan teknik dan baca simak. Manfaatnya untuk tertib dan tidak pembagian dengan adil, mendengarkan sama dengan membaca dengan hati, dan mendapat rahmat, contohnya membaca dengan nada ros, nahawan, dan lain-lain. Yang terakhir itu adanya metode An-Nahdiyah. Metode An-Nahdiyah ialah salah satu metode membaca Al-Quran tidak jauh dengan metode Iqra dan qiraati. Metode ini lebih menekankan pada kode-kode ketukan yang mana lebih diperkenalkan dengan sistem bacaan seperti tartil, baca perlahan secara berurutan, tahqiq secara detail, tahdir membaca dengan cepat, tadwir pertengahan antara tahqiq dan tahdir. Saya Dewi Nurlela akan menjelaskan mengenai etika membaca Al-Quran. Etika membaca Al-Quran diantaranya yang pertama, hendaklah yang membaca Al-Quran berniat dengan ikhlas mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut bersih. Yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Yang keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Yang kelima, memulai baca Al-Quran dengan membaca ta'awud. Yang keenam, hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadabur atau merenungkan setiap ayat yang dibaca. Larangan dalam membaca Al-Quran.
Yang pertama, jangan ria ketika membaca Al-Quran. Zaman sekarang, ria mudah sekali terjadi karena segala tingkah laku seseorang dari bangun tidur sampai tidur tidak pernah terlepas dari media sosial. Sehingga tidak heran beberapa dari kita sering sekali mengunggah setiap kegiatan sehari-hari ke media sosial. Yang kedua, jangan jadikan Al-Quran sebagai perantara untuk mencapai tujuan dunia. Zaman sekarang, dalam meraih kekuasaan di ranah politik, setiap oknum dengan mudahnya menggunakan dalil-dalil Al-Quran untuk mencapai kesuksesannya. Hal tersebut jelas perbuatan yang salah karena tidak sesuai dengan tujuan diturunkannya Al-Quran ke muka bumi. Yang ketiga, jangan makan dari Al-Quran. Nah, maksud di sini ialah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dosa-dosa bagi orang-orang yang ria apabila membaca Al-Quran atau mencari makna dengan dalil-dalil Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah, sehingga siapapun yang membacanya dan mengamalkannya harus karena Allah, bukan mengharap pujian atau semacamnya. Yang keempat, jangan meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran bukan hanya dengan tidak membacanya, melainkan juga tidak mengamalkan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita jauh dari Al-Quran, secara tidak langsung kita pun jauh dari Allah dan hidup kita akan dipenuhi kegelisahan. Sekian presentasi yang terbaik untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.